Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dwi Maulidiah, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 2. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kiamat sugro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan nama kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Pasti, semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Tak ada makhluk di dunia ini yang akan kekal abadi. Semua musnah dan binasa. Jadi, kiamat sugro atau kiamat kecil ini perlu untuk kita waspadai. Karena bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan di dekat atau di sekitar kita. Meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu rukun iman umat Islam. Kiamat merupakan ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kiamat pasti terjadi terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'atallahu la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Berikut ini beberapa contoh kiamat sugro. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Yang kedua, bencana alam. Kali ini, saya akan berbicara mengenai bencana alam, yaitu banjir bandang. Banjir bandang atau disebut dengan air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Seperti contoh banjir bandang di Panti, Jember pada tahun 2006. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu malam di Kabupaten Jember, Jawa Timur telah menelan korban 54 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengungsi. Korban meninggal paling banyak terjadi di Desa Kemiri sebanyak 16 orang yang berasal dari 5 dusun, yakni 4 orang dari Dusun Kebon Gentong, 7 orang dari Dusun Kebon Keputran, 3 orang dari Dusun Deliman, 1 orang dari Dusun Sodong, dan 1 orang lagi dari Dusun Danci. Korban lainnya terdapat di Desa Suci yang terdiri dari 10 orang dari Dusun Gaplek, 2 orang dari Dusun Karangkebon, 9 orang dari Dusun Gunung Pisang, 1 orang di Dusun Gelundengan, 12 orang di Dusun Gongsi Tengah. Desa Sentul juga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut. 1 korban lainnya diketemukan meninggal masing-masing di Dusun Gebang dan Dusun Gugut, Desa Panti. Keempat desa yang menjadi wilayah paling parah yang terkena banjir bandang tersebut masuk ke dalam Kecamatan Panti. Kecamatan lainnya yang juga terdapat korban jiwa ialah Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Tanggul. Masing-masing 1 orang meninggal dunia. Berikut ini cuplikan video dari banjir bandang Panti Jember pada tahun 2006. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya.
Menurut Adi Sarwoko, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang hubungan antar lembaga yang juga selaku Ketua Harian Satgas Penanggulangan Banjir Pusat mengatakan, banjir bandang tersebut disebabkan oleh hujan yang cukup lama selama 12 jam dan merata di daerah aliran Sungai Bedadung Kaliputih, ditambah lagi kondisi daerah aliran Sungai Bedadung yang rusak akibat dari penggundulan hutan di sekitarnya. Banjir bandang secara keseluruhan melanda beberapa desa, yakni Desa Gelagawaro dan Gugut di Kecamatan Rambibuji, Desa Suci, Desa Kemiri, Desa Panti, Desa Pakis di Kecamatan Panti, Desa Korambi, Desa Ramigundam di Kecamatan Sukorambi, dan Desa Sempursari yang terletak di Kecamatan Kaliwates yang merupakan wilayah Sungai Kaliputih, wilayah Sungai Bedadung, dan wilayah Sungai Bondoyudo Mayang. Selain korban jiwa, banjir bandang tersebut juga mengakibatkan kerusakan antara lain tanggul putus, pelengsengan rusak, 5 buah bendung juga rusak terdiri dari Dam Petung, Dam Kenduk, Dam Cepok, Dam Kedinding, dan Puringin. 86 rumah rusak total, 495 rumah tergenang lumpur setebal 0,5 hingga 1 meter, serta mengakibatkan 4 buah jembatan desa putus. Ada pernyataan yang cukup memprihatinkan di balik bencana dahsyat ini. Banyak para ahli yang memperkirakan bahwa bencana ini diakibatkan oleh illegal logging atau penebangan kayu liar di lereng Gunung Argopuro yang menyebabkan gundulnya kawasan hutan. Ditambah dengan curah hujan yang sangat tinggi dan kemampuan menyerap air yang terbatas karena gundulnya hutan tersebut, maka terjadilah bencana alam ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah menjaga relasi yang baik dengan alam, karena manusia dan alam memiliki hubungan timbal balik yang sangat mempengaruhi. Sesuai dengan pesan Master Chen Yen bahwa kita harus memperlakukan bumi kita dengan baik dan menyayangi semua makhluk yang hidup di bumi ini. Kedahsyatan kekuatan alam tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar alam tidak menumpahkan kemurkaannya pada manusia. Setelah bencana alam di Jember ini, yang harus direncanakan tidak hanya pemberian bantuan dan perbaikan sarana fisik saja, namun di masa depan perlu juga dipikirkan bagaimana masyarakat dibimbing akan pentingnya pelestarian alam dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan agar anak cucu kita tidak diwarisi oleh bumi yang porak-poranda karena bencana, namun kita warisi dengan bumi yang hijau, indah dan penuh dengan nafas kehidupan para makhluknya. Berikut ini dalil yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya peka dengan terjadinya kiamat-kiamat sugro di lingkungan sekitar, agar kita tetap ingat bahwa Allah memiliki rencana kehidupan bagi setiap umatnya. Kita juga harus percaya bahwa kiamat itu ada. Entah itu kiamat kubro yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kiamat sugro yang bisa kapan saja terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, sebaiknya kita memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berada di jalan yang benar serta dijauhkan dari hal-hal yang merugi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.